Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari yang berbahagia ini kembali akan disampaikan berkenaan dengan keberadaan Tuhan, yaitu 8 argumen dasar tentang keberadaan Tuhan. Tinjauan 8 argumen ini diambil dari buku berjudul Hasti Bari Ta'ala, artinya keberadaan Tuhan, karya Hadrat Khalifatul Masih kedua Muslim Ahmadiyah Internasional, yaitu Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepercayaan kepada Tuhan sedang menghilang dengan cepat, terutama di negara-negara barat. Menjadi seorang ateis di sekolah menengah dan perguruan tinggi merupakan hal yang cukup populer. Bahkan di banyak perguruan tinggi, hal itu kini telah menjadi norma. Kita juga bisa menyaksikan bukan hanya orang umum, ada juga kiai yang menjadi ateis. Hal ini membuat pemahaman tentang argumen keberadaan Tuhan menjadi semakin penting, sehingga seorang pencari kebenaran dapat memulai perjalanannya menuju persekutuan dengan Tuhan. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, pada kesempatan Jalsa Salanah Muslim Ahmadiyah Internasional tahun 1921, Hadrat Khalifatul Masih kedua Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu telah menyampaikan di dalam sebuah pidato yang luar biasa berjudul Hasti Bari Ta'ala, ya, keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Di dalam pidatonya, beliau radhiyallahu anhu memaparkan secara memadai, secara jelas tentang perlunya beriman kepada Tuhan, dan menjelaskan secara komprehensif 8 argumen kuat tentang keberadaan Tuhan, serta menanggapi beberapa tuduhan yang dilontarkan orang-orang terhadap argumen-argumen ini. Ini adalah pidato yang benar-benar luar biasa dan sangat menakjubkan, disampaikan dengan baik, yang cukup di dalam membahas topik tersebut. Artikel ini berupaya untuk memperkenalkan secara singkat argumen-argumen tentang keberadaan Tuhan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, mengapa percaya pada Tuhan? Sebelum mempelajari argumen tentang keberadaan Tuhan, penting untuk memahami perlunya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Banyak orang mengaku menjalani hidup bahagia dan menyenangkan, tetapi menyatakan tidak berminat untuk berupaya menyelidiki keberadaan Tuhan. Bahkan banyak orang akan mengabaikan diskusi tentang Tuhan sejak awal karena mereka akan menganggapnya sebagai hal yang sia-sia. Dalam menjawab pertanyaan ini, Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu pertama-tama menegaskan bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu perlu karena Tuhan memang ada. Terdapat di dalam Hasti Bari Ta'ala, karya Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, Anwarul Ulum volume 6 halaman 272. Ketika kita percaya pada keberadaan hal-hal lain yang memang ada, lalu mengapa membuat pengecualian untuk Tuhan? Kita tidak mempertanyakan perlunya percaya pada banyak hal lain yang keberadaannya kita percayai, juga tidak menanyakan tentang manfaat mempercayainya. Para ilmuwan menyelidiki keberadaan begitu banyak hal hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang dunia tempat kita tinggal.
Upaya luar biasa dilakukan untuk menyelidiki keberadaan partikel terkecil di alam semesta. Lalu mengapa tidak melakukan upaya serupa untuk menyelidiki paling tidak keberadaan wujud yang merupakan pencipta dan pemelihara segala sesuatu? Hal lain yang dikemukakan oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu adalah bahwa menyelidiki keberadaan Tuhan akan menuntun pada pemahaman yang lebih besar tentang cara kerja dunia kita. Dengan mencari tahu lebih banyak tentang Tuhan, banyak kemajuan yang dicapai dalam berbagai bidang pengetahuan. Terdapat di dalam halaman 273. Dengan kata lain, latihan penyelidikan yang sederhana akan menuntun pada kebenaran yang lebih besar. Demikian pula pertanyaannya, bukanlah apakah kita harus menyelidiki keberadaan Tuhan, karena kita bukanlah orang-orang yang memulai penyelidikan ini. Sebaliknya, Tuhanlah yang mengutus para utusannya dan mengarahkan perhatian kita kepadanya. Karena pertanyaan ini telah disampaikan kepada kita oleh para utusan-utusan itu, yang menyampaikannya dengan cara yang tidak dapat kita abaikan. Kita harus menganalisisnya dan mencari jawabannya. Terdapat di halaman 274. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, mari kita kembali ke topik yang sedang dibahas. Argumen pertama yang telah dikemukakan oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu adalah bahwa keberadaan Tuhan harus diterima karena merupakan kepercayaan yang umum dianut. Setiap bangsa percaya pada keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Bahkan beberapa ateis terkemuka telah menulis bahwa sesuatu yang diterima oleh seluruh dunia tidak mungkin sepenuhnya salah. Sesuatu itu pasti memiliki realitas. Terdapat di halaman 286. Dalam hal ini, Al-Quran Suci telah menyatakan di dalam Quran Surah Al-Fatir, Surah 35 ayat 25 yang dihitung dengan basmalah. Artinya adalah, dan tiada suatu kaum pun melainkan telah datang seorang pemberi ingat. Ayat ini menyingkapkan tabir kebenaran agung yang tersembunyi dari dunia sebelum Al-Quran diwahyukan, yaitu bahwa kepada tiap-tiap kaum di zaman lampau pernah diutus seorang Rasul Allah Ta'ala yang menyampaikan kepada mereka seruan kebenaran dan ajakan kepada ketakwaan yang serupa. Asas yang besar lagi mulia itu membawa kepada kepercayaan bahwa semua agama berasal dari Tuhan, dan bahwa pendiri-pendiri agama itu Rasul-Rasul Allah Ta'ala. Inilah salah satu dari rukun iman yang wajib dipegang oleh tiap-tiap orang muslim, dan karenanya harus menghormati serta memuliakan mereka itu semuanya. Dengan memberikan kepada dunia kebenaran yang agung itu, maka Islam telah mengusahakan penciptaan iklim persahabatan dan harga menghargai di antara berbagai agama, serta juga menghilangkan dan membasmi dendam kusumat dan ketegangan yang telah meracuni hubungan antara pengikut-pengikut berbagai agama di seluruh dunia. Jadi, setiap umat telah mendapatkan seorang pemberi peringatan dan utusan dari Tuhan. Dengan kata lain, setiap umat telah memiliki bagian dari umat yang menyeru kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga keyakinan kepada Tuhan pun meluas, dan itu sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk meyakininya. Argumen yang kedua mengenai keberadaan Tuhan dapat ditemukan pada surah Al-Ikhlas ayat yang ketiga, yang berbunyi Allahus Samad. Artinya adalah Allah
yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Kata-kata ini berarti bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya zat yang sempurna. As-Samad adalah sifat Allah Ta'ala yang berarti bahwa Allah Ta'ala tidak bergantung pada siapapun untuk eksistensinya, dan semua bentuk eksistensi lainnya bergantung pada Allah Ta'ala untuk eksistensi mereka. Bukti argumen ini dapat ditemukan di mana-mana di dunia. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna dalam dirinya sendiri. Segala sesuatu membutuhkan sesuatu yang lain untuk eksistensinya, dan tidak dapat bertahan tanpa mereka. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa dunia tidak dapat bertahan sendiri dan membutuhkan zat yang sepenuhnya independen yang dapat menjalankannya, yaitu hanya Tuhan. Halaman 287 sampai dengan 288. Argumen yang ketiga, evolusi. Umumnya diasumsikan bahwa proses evolusi membantah kepercayaan kepada Sang Pencipta alam semesta. Akan tetapi, Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu menulis bahwa proses ini pada kenyataannya membantah ateisme. Hal ini karena semua peneliti di bidang itu sepakat bahwa segala sesuatu mengalami kemajuan dan perkembangan serta seleksi alamiah memainkan perannya dalam survival of the fittest hingga lahirnya spesies manusia yang cerdas. Pada titik ini, proses evolusi fisik telah berakhir dan hanya kemajuan pemahaman dan kecerdasan manusia yang terus berlanjut. Dari perspektif ini adalah bukti yang sangat baik tentang keberadaan Tuhan. Jika alam adalah pencipta manusia, maka proses evolusi ini akan terus berlanjut dan manusia akan berevolusi menjadi bentuk ciptaan lain. Jelaslah bahwa tujuan dari seluruh proses ini adalah kelahiran manusia, dan tujuan ini tidak mungkin ditetapkan oleh alam. Tujuan ini pasti telah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Esa dan cerdas. Halaman 290. Argumen yang keempat, sebab dan akibat. Argumen umum tentang keberadaan Tuhan adalah tentang sebab dan akibat. Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika ada seorang filsuf yang bertemu dengan seorang badui yang buta huruf. Filsuf itu bertanya kepadanya, "Apakah kamu percaya kepada Tuhan?" Badui itu berkata, "Iya, aku percaya." Dia kemudian bertanya lagi, "Apa bukti yang kamu miliki tentang keberadaan Tuhan?" Badui itu berkata, "Al-Barat menunjukkan pada Al-Bair, dan jejak kaki duta besar, dan langit adalah rasi bintang, dan bumi adalah Al-Fijaz. Kotoran merupakan bukti kecerdasan unta, dan jejak kaki merupakan bukti keberadaan musafir. Lalu mengapa langit bertabur bintang dan bumi bertabur jalan? Bukan bukti keberadaan Allah Ta'ala yang maha luas ilmunya dan maha bijaksana? Bukankah ini bukti keberadaan Allah Ta'ala yang maha luas ilmunya dan maha bijaksana?" Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, ini merupakan argumen umum yang telah dikemukakan untuk mendukung keberadaan Tuhan sejak zaman dahulu kala. Terdapat di dalam halaman 294 sampai dengan 295. Meskipun banyak tuduhan yang menentangnya, argumen ini pada dasarnya tetap benar, sebagaimana telah dinyatakan di dalam Al-Quran, yang artinya, "Berkatalah Rasul-Rasul mereka, apakah kamu dalam keraguan mengenai Allah Ta'ala, pencipta seluruh langit dan bumi?" Quran Surah Ibrahim, Surah 14 ayat yang ke-11.
Penciptaan seluruh langit dan bumi dikemukakan untuk membuktikan bahwa ajaran-ajaran yang diberikan kepada nabi-nabi itu asalnya dari Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi, maka tak masuk akal untuk menganggap bahwa sesudah menjadikan manusia, Allah Ta'ala akan membiarkannya tanpa petunjuk. Juga tidak masuk akal untuk menduga bahwa Allah Ta'ala yang telah menyediakan segala sesuatu bagi kemakmuran dan kemajuan jasmani manusia dengan menjadikan seluruh langit dan bumi ini, telah mengabaikan jaminan bagi kesejahteraan rohaninya. Selanjutnya argumen yang kelima, kompleksitas dan desain alam semesta. Argumen kelima yang telah dikemukakan oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu sebenarnya merupakan perluasan dari argumen yang keempat. Sedangkan pada argumen keempat, keberadaan Tuhan dibuktikan berdasarkan keberadaan alam semesta. Lalu argumen kelima ini membuktikan keberadaan Tuhan berdasarkan rancangan atau organisasi dunia. Ada banyak planet dan bintang di alam semesta, masing-masing dengan tugas dan aturan sendiri yang dipatuhinya. Misalnya, manusia muncul dengan sendirinya. Lalu bagaimana kita berasumsi bahwa seluruh dunia secara otomatis dibangun sesuai dengan kebutuhan manusia? Ambil contoh mata manusia. Agar mata berfungsi dengan baik, kita menemukan keberadaan matahari yang berjarak 149.600.000 km. Tanpa matahari, manusia tidak akan dapat menggunakan mata mereka untuk tujuan yang baik. Bagaimana tatanan dan rancangan yang begitu sempurna ini dapat muncul dari kekacauan? Sistem yang begitu luas dan rumit tidak dapat muncul tanpa Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Terdapat di dalam halaman 301. Jadi, kemungkinan adanya alam semesta yang kompleks seperti itu sangat kecil sehingga hampir tidak mungkin terjadi tanpa adanya perancang, yaitu Tuhan. Argumen yang sama dikemukakan dalam ayat-ayat Al-Quran berikut ini, yang artinya adalah Maha berberkatlah Allah Ta'ala yang menguasai kerajaan, dan Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Muluk Surah 67 ayat yang kedua. Selanjutnya dikatakan, artinya adalah yang menciptakan kematian dan kehidupan, supaya Tuhan menguji kamu, siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya. Dan Allah Ta'ala Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran Surah Al-Muluk Surah 67 ayat yang ketiga. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan yang artinya menciptakan bertingkat-tingkat 7 langit. Dengan engkau tidak akan melihat di dalam ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah suatu keganjilan. Maka lihatlah berulang-ulang apakah engkau melihat suatu kekurangan. Quran Surah Al-Muluk Surah 67 ayat yang keempat. Lalu di ayat yang selanjutnya dikatakan, artinya adalah kemudian lihatlah berulang-ulang sekali lagi, niscaya penglihatan engkau akan kembali kepada engkau dalam keadaan bingung dan letih karena tidak melihat kekurangan. Quran Surah Al-Muluk Surah 67 ayat yang kelima. Selanjutnya marilah kita lihat argumen yang keenam. Moralitas argumen keenam disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran sebagai berikut. La uqsimu biyaumil qiyamah. Artinya aku bersumpah dengan hari kiamat. Surah Al-Qiyamah Surah 75 ayat yang kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali. Surah Al-Qiyamah Surah 75 ayat yang ketiga.
Al-Quran telah menyebut 3 tingkat perkembangan jiwa manusia. Tingkat pertama disebut nafs amarah, jiwa yang tak terkendalikan. Ketika nafsu kebinatangan atau sifat kehewanan di dalam diri manusia bersimah raja lela. Tingkat kedua ialah nafsu lawamah, jiwa yang menyesali diri. Ketika kata hati manusia yang telah bangkit menyesalinya dari berbuat jahat, lalu menahan nafsu dan hasratnya. Pada tingkat ini sifat kemanusiaan di dalam diri manusia memperoleh keunggulan. Itulah permulaan kebangkitan akhlak, dan karena itu dikatakan di sini sebagai bukti adanya hari kiamat terakhir. Jika manusia tidak mempunyai pertanggungjawaban, dan seandainya ia tidak akan diminta pertanggungjawaban atas amal-amalnya dalam kehidupan di alam kemudian, mengapakah ada gangguan yang menusuk-nusuk kata hati ketika melakukan suatu perbuatan jahat? Tingkat ketiga dan tertinggi pada perkembangan ruh manusia adalah yang disebut nafs mutmainah, jiwa yang tentram. Pada tingkat ini, ruh manusia praktis menjadi kebal terhadap kegagalan atau tersandung, serta ada dalam suasana ketentraman bersama sang Khaliknya. Para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, kenyataan bahwa ada hati nurani dalam diri setiap manusia yang menyebabkan seseorang menyesali perbuatan jahatnya merupakan bukti kuat lainnya tentang keberadaan Tuhan. Jika tidak demikian, penolakan terhadap kejahatan seperti itu tidak akan ada dalam hatinya. Sebaliknya, ia akan dengan bebas melakukan apapun yang ia inginkan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang baik dan jahat ini sebenarnya telah ditempatkan di dalam hati manusia oleh Tuhan untuk mengarahkan perhatian mereka kepada Allah Ta'ala. Terdapat di dalam halaman 304. Selanjutnya argumen yang ketujuh, kesaksian argumen ketujuh tentang eksistensi Tuhan, sebagaimana telah dibahas oleh Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu adalah kesaksian. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang digunakan untuk memberikan penilaian dalam hampir semua aspek kehidupan. Apapun yang diyakini seseorang dan apapun yang diterimanya sebagai kebenaran didasarkan pada kesaksian dan sangat jarang pada pengalaman pribadi. Sebagian besar bentuk pengetahuan yang berbeda seperti kedokteran, teknik, astronomi, dan sebagainya diterima berdasarkan kesaksian. Beberapa orang mengalami hal-hal tertentu dan yang lainnya berdasarkan penelitian mereka pada kesaksian orang-orang tersebut. Jika sekelompok besar orang yang jujur dan soleh memberikan kesaksian bahwa mereka telah melihat sesuatu atau menemukan sesuatu yang ada, maka kesaksian tersebut harus diterima. Dalam hal ini, orang-orang besar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, David, Solomon, dan Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya bersaksi bahwa Tuhan itu ada. Halaman 307 sampai dengan 308. Selanjutnya argumen yang ke-8, argumen terbesar. Semua argumen yang dibahas sejauh ini hanya membuktikan keberadaan Tuhan dalam pengertian filosofis atau intelektual, dan juga pikiran manusia selalu dapat membuat kesalahan. Namun argumen ke-8 mengarahkan perhatian kita terhadap serangkaian argumen baru yang terkait dengan pengamatan, dan ini menghilangkan kemungkinan kesalahan. Terdapat dalam halaman 311. Perlu diingat bahwa Allah Ta'ala tidak memberikan 1 atau 2, 5 atau 6, bahkan 10 atau 20 bukti tentang keberadaannya. Sebaliknya, Allah Ta'ala telah memberikan kita ratusan dalil dan bukti. Bahkan setiap sifat Allah Ta'ala adalah bukti keberadaannya. Demi singkatnya,
Mari kita ambil dua contoh saja. Contoh pertama adalah sifat Al-Aziz, yaitu yang maha perkasa. Jika kita melihat dampak dari sifat Allah Ta'ala ini, maka itu akan memberitahu kita bahwa ada Tuhan yang adalah Al-Aziz. Terdapat di dalam halaman 312. Mengenai sifat ini Allah Ta'ala telah berfirman, Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Artinya adalah Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti akan menang. Sesungguhnya Allah maha kuat, maha perkasa. Quran Surah Al-Mujadilah Surah 58 ayat yang ke-22. Di satu sisi kita melihat bahwa Allah Ta'ala berjanji bahwa Allah Ta'ala pasti akan membuat para rasulnya menang. Di sisi lain kita melihat bahwa seorang rasul hampir selalu dipilih dari antara mereka yang lemah dan tidak berdaya. Ketika kita melihat situasi di mana Nabi suci Muhammad SAW bangkit dengan klaimnya sebagai utusan Tuhan dan kemudian akhirnya menjadi penguasa Arabia, kita wajib mengakui bahwa beliau tidak dapat melakukannya tanpa bantuan ilahi. Beliau tidak memiliki kekuatan, pengaruh, kekayaan, atau pengetahuan, bahkan kemampuan membaca dan menulis. Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam membuat klaimnya, tampaknya seluruh dunia menentangnya. Namun, hasil dari semua ini adalah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam akhirnya memasuki Mekah dengan 10.000 orang suci. Ini membuktikan bahwa ada Tuhan yang mendukungnya dan melindunginya, serta akhirnya memungkinkannya untuk berhasil dan mendapatkan kekuasaan atas semua musuhnya. Terdapat di dalam halaman 313. Contoh kedua adalah sifat Al-Mujib, yang menerima doa. Hampir setiap orang beriman di dunia dapat bersaksi bahwa ia berdoa kepada Tuhannya dan Tuhan menerima doanya. Bahkan dalam banyak kesempatan, karena doa-doa orang-orang yang rendah hati, Tuhan melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil, dikabulkannya doa. Terdapat di dalam halaman 322. Ketika kita mempelajari kehidupan Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam, kita melihat begitu banyak contoh luar biasa tentang diterimanya doa-doanya, sehingga tidak ada keraguan tentang keberadaan Tuhan. Perhatikan contoh berikut yang tercatat di dalam tazkirah. Abdurrahim putra bungsu Nawab Muhammad Ali Khan yang kami hormati jatuh sakit parah karena demam yang berlangsung selama 2 minggu. Indrahnya terganggu. Ia mengalami beberapa kali pingsan dan akhirnya ia mulai merasakan sensasi terbakar. Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam diminta setiap hari untuk berdoa, dan beliau terus-menerus berdoa untuknya. Pada tanggal 25 Oktober di tahun 1903, Hadrat Masih Maud wa Imam Mahdi alaihissalam diberitahu dengan sangat sedih bahwa hidupnya hampir putus asa. Dirinya yang penuh kasih dan penyayang lalu berdoa untuknya dalam sholat tahajud. Ketika hal itu diungkapkan kepadanya dalam sebuah wahyu ilahi, yaitu nasib tidak akan pasti dan kematian ada hal yang pasti. Terdapat dalam bahasa Urdu. Keputusan itu tidak dapat diubah dan kematiannya telah ditetapkan. Hadrat Masih Maud alaihissalam wa Imam Mahdi alaihissalam bersabda, "Aku sangat sedih mendengar wahyu yang sangat menakjubkan ini, dan tanpa sadar kata-kata itu keluar dari bibirku. Ya Allah, jika tidak ada waktu lagi untuk berdoa, aku mohon syafaat, karena waktu untuk syafaat segera setelah itu aku menerima wahyu." Di dalam bahasa Arab, yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ard man jalladhi yasfa'u indahu illa bi'izni.
siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi bertasbih kepada Allah Ta'ala. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Wahyu agung ini membuat saya gemetar dan saya meliputi rasa takut serta kagum karena saya telah bersyafaat tanpa izin. 1 atau 2 menit kemudian saya menerima wahyu lagi. Innaka antal mazaz. Sesungguhnya kini engkau telah mendapat mazaz, yaitu izin untuk memberi syafaat. Setelah itu Abdurrahim pulih tahap demi tahap, dan siapapun yang melihatnya dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Ta'ala dan mengakui bahwa orang yang sudah mati tidak diragukan lagi telah dihidupkan kembali. Terdapat di dalam Tazkirah tahun 2009 halaman 642 sampai dengan 643. Para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, saya cukup yakin bahwa setiap dari kita yang telah mencoba untuk berdoa dapat memberikan banyak contoh tentang bagaimana doa mereka diijabah, dikabulkan, diterima. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan cobaan yang luar biasa dan kita beralih ke doa. Kita memohon dengan doa. Allah secara ajaib, mukjizat, membawa kita keluar dari situasi yang buruk yang kita tidak duga-duga. Kadang-kadang kita membutuhkan sesuatu yang sangat kecil sehingga kita beralih ke doa. Kita memohon dengan doa dan diberikan dengan cara yang tidak dapat kita pahami dan sangka-sangka. Ini adalah bukti luar biasa tentang keberadaan Tuhan yang Maha Esa, dan itu hanya didasarkan pada sifat Allah Ta'ala. Jika kita semua berpikir tentang dampak dari sifat Allah lainnya, kita akan melihat bahwa masing-masing sifat Allah Ta'ala memberi kita banyak bukti tentang keberadaan Allah Ta'ala itu. Dengan demikian, ini tidak lagi menjadi argumen tunggal untuk keberadaan Tuhan, tetapi merupakan argumen atau serangkaian argumen tak terbatas yang didasarkan pada sifat-sifat Tuhan yang tak terhitung banyaknya. Ya. Insya Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Subhanallah. Para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, itulah yang dapat disampaikan tentang keberadaan Tuhan. 8 argumen yang dasar dari Hadrat Khalifatul Masih kedua, Hadrat Mirza Basruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu dalam buku beliau yang berjudul dalam bahasa Urdu Hasti Bari Ta'ala, ya, keberadaan Tuhan. Mudah-mudahan ya, ini sangat bermanfaat ya untuk kita semua menjadi yakin dan lebih yakin lagi berseteguh bahwa Tuhan itu ada. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.